Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Agi Kurnia. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kabut asap tak kunjung menipis di kota Palembang. Kualitas udara kota Palembang sangat buruk hingga memasuki level berbahaya. Polisi menangkap 9 pelaku kejahatan jalanan yang kerap terjadi di Ogan Komering Ulu Timur. Pemerintah Ogan Ilir menggelar peringatan Hari Keluarga Nasional dan Hari Anak Nasional dengan mengangkat tema stunting. Kabut asap kembali selimuti kota Palembang. Kualitas udara kota Palembang sangat buruk hingga memasuki level berbahaya. Kondisi ini mengancam kesehatan warga. Kabut asap juga mengganggu arus lalu lintas di perairan Sungai Musi. Sempat menipis, kabut asap akibat kebakaran lahan di sejumlah wilayah Sumatera Selatan kembali selimuti kota Palembang. Udara buruk terus membayangi warga kota Palembang hingga Rabu pagi. Lebih dari sebulan kabut asap akibat kebakaran lahan membuat indeks pencemaran udara di kota Palembang kembali ke level berbahaya. Pekatnya kabut asap juga berdampak terhadap arus lalu lintas di perairan Sungai Musi kota Palembang. Akibatnya jarak pandang hanya berkisar 300 meter. Sejumlah kapal dan perahu tradisional menunda keberangkatan sampai kabut asap menipis. Menurut warga, kabut asap mulai menyelimuti kota Palembang dari pagi hingga sore hari. Kabut menebal sejak mulai dari jam berapa Bu baru terlihat? Harus sudah sobo, pokoknya harus sudah setengah sobo, kita ikan pintu sudah kabut-kabut. Kalau untuk sore hari gimana Bu? Sore hari sekitar jam 5, jam setengah 6 itu sudah mulai ada lagi, karena sampai malam sudah ada. Dampak dari kabut asap yang terus menyelimuti kota Palembang dapat mengancam kesehatan warga. Kabut asap dapat menyebabkan penderita penyakit ispa terus meningkat. Kabut asap kembali muncul di kota Palembang disebabkan dari kebakaran lahan tak kunjung padam di sejumlah daerah Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, dan Banyuasin. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. 9 orang pelaku kejahatan jalanan ditangkap anggota Polres Ogan Komering Ulu Timur. 9 orang ini merupakan buronan polisi dari bulan Oktober 2023. Dalam aksinya, mereka dikenal kejam dan kerap melukai korbannya dengan senjata tajam. Tim Satuan Reskrim Polres Ogan Komering Ulu Timur mengungkap beberapa kasus kejahatan jalanan yang kerap terjadi di kota Palembang. Kasus tersebut meliputi pencurian dengan kekerasan dan curanmor. Polisi akhirnya menangkap 9 orang pelaku kejahatan jalanan. Kesembilan tersangka ini merupakan hasil ungkap kasus polisi dari bulan Oktober 2023. Dalam aksinya mereka dikenal kejam dan kerap melukai korbannya dengan senjata tajam. Aksi para pelaku selama ini sangat meresahkan warga di Ogan Komering Ulu Timur. Curanmor. Di hadapan kita ada beberapa tersangka yang telah berhasil kita amankan terkait adanya yang dilakukannya kegiatan-kegiatan atau tindak pidana berupa pencurian, baik itu pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan maupun pencurian kendaraan bermotor. Pengungkapan ini tentunya hasil dari penyelidikan yang dilakukan oleh rekan-rekan, terlebih terkhusus adalah Opsnal Sedualet dari Polres atau Satreskrim Polres Oku Timur. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa senjata tajam, ponsel, dan sepeda motor. Polisi dalam waktu dekat akan melengkapi berkas perkara para pelaku untuk segera melimpahkan ke Kejaksaan Negeri Oku Timur. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu Timur. Kepala Desa Tanjung Makmur, Ogan Ilir membantah tuduhan telah melakukan penjualan 10 ekor sapi
atas kesepakatan perangkat desa dan BPD karena kondisi sapi sakit. Kades memiliki bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan atas penjualan ke-10 sapi tersebut. Kades Tanjung Makmur Padamaran Ogan Komering Ulu Timur angkat bicara terkait hilangnya 10 ekor sapi BUMDes Mekarjaya. Kades Tanjung Makmur membantah tuduhan kepada dirinya telah melakukan penggelapan dengan menjual 10 ekor sapi. Pasalnya dijual 10 ekor sapi tersebut atas kesepakatan bersama antara perangkat desa, BPBD, dan pihak BUMDes. Ke-10 sapi tersebut dijual di masa peralihan kepala desa pada tahun 2021 lalu. Dijualnya 10 sapi tersebut karena petani kesulitan untuk melihara kondisi sapi yang sakit. Dengan kesepakatan bersama, ke-10 sapi dijual seharga 86 juta rupiah. Uang hasil penjualan sapi telah diserahkan ke pihak BUMDes. Kades Tanjung Makmur mengaku memiliki bukti yang dapat dipertanggungjawabkan atas penjualan ke-10 sapi tersebut. Yang jelas kurang nyaman lah efeknya karena masyarakat sempat ada 1-2 yang bertanya benarkah, jadi berprasangka yang enggak, tapi alhamdulillah kami di tingkat desa juga sudah pelan-pelan klarifikasi dengan data yang ada dan di sini pun data ini bisa dipertanggungjawabkan, BPD pun mengetahui. Bukan sapinya hilang, Rai. Sapi itu zaman pengurusan 2017 sampai ini kan ada peralihan kepengurusan kepala desa. Jadi para petani yang memelihara sapi tersebut tidak sanggup lagi, diserahkanlah ke perangkat desa dengan alasan sapi tersebut sering sakit-sakitan jadi tidak sanggup. Dicarikanlah oleh perangkat desa itu bapak asuhnya sebagai untuk pengurusnya. Nah, seiringnya waktu berjalan, sapi tersebut sering sakit. Jadi daripada merugi BUMDes, jadi sapi tersebut dijualkanlah, terimakanlah oleh seluruh perangkat-perangkat BUMDes. Sebelumnya warga mempertanyakan 10 ekor sapi milik BUMDes hilang secara misterius kepada BPD. Namun pihak BPD Tanjung Makmur mengaku tidak mengetahui atas dijualnya ke-10 sapi tersebut. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ilir. Pelaku UMKM di Kota Kayu Agung mempertanyakan tidak dikeluarkannya izin penggunaan pelataran segitiga emas oleh pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Padahal pelataran segitiga emas akan digelar dalam rangka memperingati HUT ke-78 Kabupaten Ogan Komering Ilir. Rencana digelarnya bazar atau pasar murah di pelataran lapangan segitiga emas dalam rangka hari ulang tahun ke-78 Kabupaten Ogan Komering Ilir menuai pertanyaan dari para pelaku UMKM di Kota Kayu Agung. Pasalnya, sampai saat ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ilir belum mengeluarkan izin. Padahal kegiatan bazar tersebut bertujuan untuk meningkatkan roda perekonomian masyarakat setempat. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ilir beralasan belum memberikan izin karena belum adanya perda yang mengatur tentang retribusi izin pemakaian lapangan segitiga emas. Terlebih pengelolaan segitiga emas baru saja dialihkan dari Dinas Pemuda dan Olahraga kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ilir. Diperkirakan perda baru akan terbit dari Kementerian Dalam Negeri di bulan Desember 2023 mendatang. Meski izin belum diberikan, anehnya ada pihak lain yang mengaku telah mendapat izin untuk mengelola pelataran segitiga emas dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ternyata izinnya dapat dari Dinas Pariwisata. Saya heran. Nah, ya kalau kemarin saya diterima, ya mungkin nggak begini jadinya kan. Tapi kemarin saya ditolak, makanya saya pindah ke pelataran parkir Gor Biduk Kajang. Nah, tiba-tiba ada orang lain yang bisa. Nah, itu kenapa? Ada apa itu dengan kepala Dinas Pariwisata bisa mengeluarkan izin itu? Atas dasar apa dia bisa mengeluarkan izin kepada orang lain tetapi kepada saya tidak? Menurut pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang mereka keluarkan hanyalah rekomendasi bukan izin. Belum boleh menarik retribusi. Nah, apa namanya, retribusi sendiri belum ada, belum keluar, masih dalam proses. Makanya belum boleh kan untuk menarik retribusi itu.
Jadi belum dikasih rekomendasinya itu alasannya. Jadi untuk sekarang ini belum ada rekomendasi dari pihak wisata untuk pasar malam di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Bu. Kalau yang saya tahu, kalau dari saya, Ya, betul. itu belum. Para pelaku UMKM Kota Kayu Agung berharap perda izin retribusi dapat segera turun dan mereka bisa mengikuti kegiatan bazar di hari ulang tahun ke-78 Kabupaten Ogan Komering Ilir. Perayaan hari ulang tahun ke-78 Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, termasuk para pelaku UMKM. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir.